Ibu kira-kira senang nggak sih bawa AG tiap hari? Eh, Bawa mobil, kalau buat ibu, bawa kendaraan itu fungsinya yang diambil. Jadi selama dia bisa bawa ibu dari satu tempat ke satu tempat yang kita inginkan, apa yang mau kita bawa bisa kebawa, sampai di jalan juga aman-aman, tempat tujuan nggak nyusahin, ya senang-senang aja, nggak ada yang nyusahin. Nah, berkesan nggak terlalu emosional sih ya sama Agia ya, jadi jasanya masih banyak lah. Eh, karena ini kendaraan sehari-hari, walaupun ganti-gantian sama yang lain, tapi ini kendaraan yang paling reliable. Kalau kita mau naik dia, kita udah nggak usah takut-takut. Pasti dia bisa jalan, pasti dia bawa kita ke tempat yang kita tuju, insya Allah, bismillah gitu kan. Maksudnya nggak deg-degan seperti mobil-mobil yang sebelumnya mau starter deg-degan dulu, kok ini begini. Ini nggak ada, di Agia nggak ada, dia yakin. Pernah tuh Agia paling jauh kayaknya kita bawa ke Lembang ya. Nah, ke Lembang tuh sekali-kalinya dia jalan keluar kota tuh, biasanya kan di dalam kota terus. Nah, ke Lembang itu kebetulan kita ke hotel yang kita belum pernah ke sana, jadi kita masih nyari-nyari jalan. Ternyata hotelnya itu adanya di agak dalam, agak pedalaman, dan jalan menuju hotelnya itu juga berbatu-batu, batunya cuma lumayan gede-gede. Nah, jadi itu lumayan ajut-ajutan tuh naik Agia. Kurang nyaman karena shock breakernya kan apa adanya kan, dia ya banting gitu. Itu lumayan pontal-pontal tuh di dalam mobilnya. Nah, apalagi waktu itu kita penuh kan, kita berempat isinya, belum bawa barang lagi karena kita mau nginep 2 malam, jadi kebayanglah barangnya banyak. Dan keluarga kita tuh biasa kalau pergi-pergi dan nginep-nginep di hotel tuh perlengkapan masaknya tuh super duper lengkap. Jadi bayang beratnya bawaan si Agia itu, dan ngelewatin jalan yang berpontal-pontal, agak nanjak, sempet pelan berhenti dulu, lalu sambil digas naik lagi sampai ke hotelnya agak di bukit gitu. Kita parkir. Nah, tapi untungnya alhamdulillah kita pakai Agia karena jalan masuk ke hotel itu kecil dan parkirnya juga agak susah. Jadi lumayan mobil kita kecil, nggak nyusahin. Alhamdulillah sampai sana. Ada itu kayaknya ya yang paling jauh. Yang lain sih paling ke Bogor. Udah, itu aja sih paling jauh, yang lain dalam kota. Mungkin sebagian orang mandang mobil sebagai satu sosial ya, bukan hanya sebagai fungsionalnya gitu. Kali sebagian orang menganggap ini nggak ada menunjukkan satu sosial tertentu lah, kalau orang naik Agia, naik Honda. Tapi yang lucunya kemarin kan Sabtu lalu kita yoga, pemilik rumah kita latihan yoga itu sampai terkagum-kagum, Kak, kamu naik mobil apa nih? Lucu banget, kamu mobilnya kecil, mobil apa nih? Oh iya nih, lucu ya, enak kalau parkir bisa mudah, mobil banget, keren nih, keren gitu. Padahal kita tahu dia dari yang kelas status sosialnya di atas lah, high end lah, bisa kayak gitu. Tapi dia bisa ngelihat kelebihannya Agia. Kayaknya mobil apapun ada batas reliability-nya deh. Jangka waktu reliability-nya tuh ada. Apalagi mobil low cost air carrier seperti ini, kan umurnya 10 tahun lagi kali ya, masih oke untuk dipakai. Karena kita nggak bisa bohong, mobil ini bukan yang dirancang untuk tahan
20 tahun misalnya dengan kenyamanan yang sama. Jadi, dan terutama keamanan ya, 10 tahun lah. Tapi itu maksimal. Kalau bisa ada rezeki sebelum itu, saya ganti. Ya. Oke, long story short, ini adalah Toyota Agya tahun 2016. Mobil ini dipersenjatai dengan mesin 1 KRDE 1000cc 3 silinder yang melontarkan tenaga 65 horsepower. Ini mobil penggerak roda depan, jadi semua tenaga mesin disalurkan secara penuh ke roda depan. Kalian bisa lihat, ini mobil benar-benar nggak ada gimmicknya sama sekali. Ketika kalian melihat interior mobil ini, sangat dipastikan lo akan paham dengan apa yang gue maksud. Well, ini adalah mobil paling simpel yang pernah gue punya. Kayak lo tinggal colokin kunci mobil, pindahin ke gigi D, udah deh siap berkelana di tengah sempitnya jalan ibu kota. I mean, lo gak usah ribet-ribet lah atur driving mode, gak usah ribet-ribet atur GPS dan gimmick-gimmick lainnya. Kayak lo bisa sesimpel itu sih untuk mengendarai mobil ini. Gue tuh gak nyangka ya, mobil ini gampang banget buat lo bawa nyetir. Dan gue yakin, lo bisa dengan mudah adaptasi dengan cepat ketika bawa Agya, terutama yang Matic. Nah, 4 tahun gue punya mobil ini, bisa dibilang ini adalah mobil yang paling bandel. Dirawatnya juga mudah dan murah, serta bensinnya yang lumayan irit. Untuk Agya yang otomatis, gue bisa dengan mudah dapet 110 km per liter. Dengan kaki yang gak sekolah tentunya. Nah ini nih, perihal sisi negatifnya, gue gak bisa denial ya, bahwa build quality interior mobil ini sungguh kentara banget murahannya. Lo kayak berasa naik bom-bom kar aja. Udah gitu, lo bisa denger suara ketukannya kayak lagi ngetok plastik mainan anak kecil. Di situ lo bisa lihat, banyak banget kompartemen yang segampang itu buat digoyangin. Kayak kelima panca indera lo bisa langsung sadar gitu bahwa lo lagi ada di mobil yang bener-bener bare bones basic banget. Tapi ya balik lagi sih, terlepas dari kesan murahan yang sangat kental, gue bisa bilang ini mobil yang paling fun to drive banget buat dibawa nyetir. Gue jadi ngerti gitu, fun to drive nggak harus soal kecepatan sih, tapi gimana lo bisa nikmatin rawangan mesin itu tanpa harus memikirkan performa mobil ini. Dan jujur aja ya, malah bare bones dan simpelnya mobil ini yang ngebuat nyetirnya jadi asik banget. Meskipun transmisi otomatis sekalipun. Kalau lo guber di atas 3000 RPM, lo tuh kayak bisa denger deruman baby physics yang memacu adrenalin lo untuk terus menginjak pedal agar lo bisa denger suara khas 3 silinder yang merdu. Kayaknya nggak perlu repot-repot ya ganti knalpot. Suara gemuruh khas 3 silinder dapat lo denger dengan jelas dari dalam mobil. Ya, mengingat interior mobilnya yang nggak kedap-kedap amat. Kayak lo tahu you're not going fast gitu. Tapi suaranya cukup intoxicating sih menurut gue. Gue ngerasa interest banget untuk nge-review mobil ini gitu, terutama dari sisi subjektivitas sebagai owner. Gak hanya soal spek sih, tapi menurut gue mobil ini punya cerita yang menarik sebagai city car yang seringkali dianggap sebelah mata sama orang.